Guys, perkenalkan nama saya Binti Risalatu Salafia dengan NIM T 2019-1003. Saya salah satu mahasiswa dari kelas PAIA 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jabar. Oke, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Barul Munib SHI MPDI. Oke, judul makalah yang akan kita bahas yaitu peran guru dalam pendidikan dan masyarakat yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama yaitu peran sosial guru dalam pendidikan, yang kedua peran pendidik dalam lembaga pendidikan, yang ketiga peran guru dalam masyarakat, dan keempat sekaligus yang terakhir peran guru sebagai bentuk profesi. Langsung saja kita membahas subbab yang pertama yaitu peran sosial guru dalam pendidikan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai subbab ini, saya akan menerangkan sebuah pengertian dari masing-masing kata agar kalian lebih mendapat gambaran yang luas. Yang pertama yaitu pengertian peranan sosial. Peranan sosial dapat dimaknai sebagai kedudukan yang melekat pada seseorang, di mana di dalamnya terdapat keaktifan dan fungsional individu tersebut dengan lingkungannya. Kita bisa mengambil contoh kedudukan seorang dokter. Seorang dokter di sini mempunyai keaktifan dan fungsional sebagai orang yang mendiagnosa dan mengobati pasien. Yang kedua yaitu pengertian dari guru. Guru di sini dimaknai sebagai seseorang yang menciptakan sebuah pembelajaran kepada peserta didik agar nantinya dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu pengertian dari pendidikan. Pendidikan merupakan upaya menciptakan atau mengembangkan kedewasaan untuk memenuhi kehidupan yang sempurna. Dalam artian sempurna di sini antara interaksi alam dan interaksi masyarakat dapat berjalan dengan seimbang. Pengertian yang saya sebutkan tadi dapat disebutkan bahwasanya peranan sosial guru dalam pendidikan yaitu apa saja sih keaktifan dan fungsional seseorang yang bertanggung jawab menciptakan pembelajaran pada peserta didik dalam rangka upaya mencapai kedewasaan dengan tujuan kesempurnaan hidup. Selanjutnya kita akan menuju ke inti pembahasan pada bab ini yaitu peranan sosial guru dalam pendidikan. Yang pertama, mengajar dan membimbing. Mengajar di sini dalam artian yaitu guru harus dapat menguasai materi, selanjutnya menyajikan dengan baik kepada peserta didik sehingga nantinya dapat tercipta pembelajaran dengan kondisi yang sekondusif mungkin. Dan membimbing dalam artian yaitu membantu peserta didik untuk memahami dirinya sehingga dia dapat ikut serta dalam pembelajaran dan memaknai materi pembelajaran dengan baik. Dua, sebagai pembaharu atau inovator. Nah, pada era sekarang mau tidak mau kita harus dihadapkan pada keadaan yang serba modern. Salah satunya yaitu bahasa modern. Nah, peran aktif guru di sini dalam pendidikan yaitu sebagai inovator atau pembaharu dari ilmu yang telah dikuasainya dengan mengemasnya menjadi bahasa yang lebih modern sehingga peserta didik dapat menerima dan mengerti pembahasan materi dengan mudah. Yaitu guru sebagai pelatih dan penasehat. Pada sebuah pembelajaran biasanya selalu dibutuhkan adanya pelatihan baik itu motorik, keterampilan, dan intelektual. Nah, di sini peran aktif guru sebagai coach atau pelatih agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya sebagai penasehat, biasanya peserta didik selalu dihadapkan kepada kondisi di mana ia harus memilih sebuah keputusan. Nah, gurulah yang bertanggung jawab sebagai penasehat dan pemberi wejangan untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi peserta didik. Selanjutnya sebagai teladan. Nah, sudah menjadi kewajiban seorang guru untuk mempunyai pola hidup yang baik agar ia mampu menjadi teladan yang baik pula bagi peserta didik. Selanjutnya guru sebagai motivator dan pendorong kreativitas. Nah, motivasi merupakan aspek penting dalam kegiatan belajar, di mana seorang guru harus mampu kreatif membangkitkan motivasi belajar peserta didik agar ia dapat selalu meningkatkan motivasi tersebut. Sebagai pendorong kreativitas, guru harus mampu menunjukkan dan mendemonstrasikan kegiatan yang kreatif di depan peserta didik agar kreativitas peserta didik pun dapat terdorong melalui kegiatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu emansipator dan kulminator. Emansipator maksudnya di sini biasanya peserta didik mempunyai tingkat percaya diri yang berbeda-beda.
Nah, di sini guru dapat dikatakan emansipator apabila ia mampu membangkitkan percaya diri seorang peserta didik yang awalnya terpuruk. Kemudian kulminator. Kulminator dapat diartikan sebagai penunjuk arah mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru harus dapat memposisikan dirinya sebagai seseorang yang serba tahu dan serba bisa apabila dimintai petunjuk oleh seorang peserta didik. Terakhir, peran guru sebagai peneliti dan evaluator. Seorang guru dapat dikatakan sebagai peneliti yang baik apabila ia menyadari kekurangan yang terdapat pada peserta didik, kemudian mengadakan upaya peningkatan pada kemampuan tersebut. Dan evaluator, dia harus mampu mengetahui apakah tujuan yang telah ia rumuskan tercapai atau tidak, dan harus mampu mengadakan penilaian pada setiap peserta didik. Subbab yang kedua yaitu peran pendidik pada lembaga pendidikan. Di sini ada 4 hal peran pendidik berdasarkan beberapa konteks. Yang pertama yaitu sebagai pegawai dalam konteks kedinasan. Nah, di sini pendidik harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai pegawai melalui menjalankan tugasnya dengan baik dalam bidang kedinasan. Yang kedua yaitu bawahan dalam konteks atasan. Nah, pendidik harus mampu mencapai target yang sudah ditetapkan oleh atasannya, dalam konteks ini yaitu kepala sekolah, agar lembaga pendidikan yang ia naungi dapat terus berkembang dan sesuai dengan visi dan misi. Yang ketiga yaitu sebagai kolega teman sejawat. Pendidik dikatakan baik apabila ia mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan teman sejawat atau teman seprofesinya, agar nantinya dapat memaksimalkan peran lain dalam lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu sebagai mediator, evaluator, dan orang tua kedua bagi peserta didik. Pendidik berperan sebagai mediator atau penghubung media pendidikan, selanjutnya sebagai pengatur disiplin atau bisa dibilang dengan contoh segala tata tertib, dan evaluator atau penilai yang baik dan jujur, dan sekaligus sebagai orang tua kedua dalam lingkup lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu peran pendidik dalam masyarakat. Di sini ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu kepemimpinan guru di masyarakat. Nah, di era sekarang ini guru masih memegang peranan yang sangat penting di lingkungan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, di mana biasanya seseorang yang berlatar belakang sebagai guru ini masih mempunyai jabatan seperti halnya ketua RT, ketua RW, atau ketua kepanitiaan kegiatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu masyarakat masih sangat memerlukan peranan guru dalam tindakan maupun pemecahan masalah di lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan seorang guru di masyarakat. Nah, berdasarkan munculnya stratifikasi sosial di lingkungan masyarakat, ini juga mempengaruhi kedudukan guru di lingkungan masyarakat pula, di mana biasanya seorang guru memiliki kedudukan yang berbeda di lingkup masing-masing pengelompokan masyarakat. Yang pertama yaitu hubungan guru dengan masyarakat lingkungan elit. Nah, di Indonesia sendiri masih banyak pahlawan terdahulu yang berlatar belakang sebagai guru, seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Nah, di era sekarang pula masih banyak seseorang yang berlatar belakang sebagai guru menjadi bagian atau anggota dari politisi pemerintahan di Indonesia. Nah, di sini menunjukkan bahwa guru masih memiliki peranan penting bagi masyarakat lingkungan elit. Selanjutnya yaitu hubungan guru dengan masyarakat menengah. Pada masyarakat menengah, guru mempunyai peran hanya dibatasi dengan status profesinya. Hal ini bisa kita lihat di mana kota-kota besar dalam memandang guru kecenderungannya hanya sebagai seorang pengajar dan selebihnya hanya sebagai pribadinya masing-masing. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kedudukan guru di lingkungan masyarakat menengah hanya sebatas profesinya sebagai seorang pengajar saja. Dan kemudian yaitu hubungan guru dengan masyarakat pinggiran. Pada masyarakat pinggiran, seorang guru mempunyai harkat dan martabat sangat tinggi, di mana mereka masih sangat menjunjung tinggi peran guru sebagai pengajar maupun tauladan yang baik bagi masyarakat lainnya. Dan di mana setiap kelompoknya kedudukan guru menjadi berbeda-beda tergantung dengan kondisi masyarakat setempat. Dan yang ketiga yaitu guru sebagai tokoh masyarakat. Nah,
Guru di sini sebagai panutan dan teladan bagi masyarakat, di mana ia mempunyai peran sebagai pemegang norma dan nilai-nilai yang harus dijaga dan dilaksanakannya. Yang keempat yaitu guru sebagai intelektual di lingkungan masyarakat. Diharapkan guru di sini sebagai sumbangsi terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat, sehingga guru harus mampu menggali kreativitas, mengembangkan inovasi, dan lebih produktif sehingga nantinya dapat menjadi pribadi yang solutif untuk memecahkan masalah-masalah yang hadir di masyarakat. Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu peran guru sebagai bentuk profesi. Dalam menjalankan keprofesiannya, seorang guru memiliki multiperan. Dalam konteks belajar mengajar, seorang guru harus mampu menjadi pentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik melalui metode yang ia gunakan untuk mencapai tujuan belajar. Dalam konteks sebagai organisator, seorang pendidik juga berperan dalam hal pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, dan menyusun kalender akademik. Semua itu diorganisir untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar yang signifikan. Kemudian sebagai seorang demonstrator, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan ajar dan bahan materi yang akan ia sampaikan. Sekaligus guru harus senantiasa menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan lain yang ia miliki agar dapat maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu semua, guru juga harus menyadari bahwasanya profesi yang ia geluti ini merupakan profesi panggilan dari dirinya sendiri, bukan profesi paksaan. Kemudian guru sebagai perencana kurikulum. Guru di sini selalu dihadapkan dengan peserta didik sehingga ia mengetahui apa saja kebutuhan seorang peserta didik beserta masyarakat di lingkungannya, sehingga profesi sebagai perencana kurikulum ini tidak boleh ditinggalkan oleh seorang guru. Dalam profesinya, guru juga berperan sebagai pemimpin, di mana ia bertanggung jawab dalam segala situasi untuk membimbing peserta didik dan memberikan segala keputusan terbaik apabila ada masalah-masalah tertentu. Yang terakhir yaitu guru berperan sebagai sponsor, di mana ia harus terus berperan aktif dalam segala kegiatan peserta didik, misalnya dalam hal ekstrakurikuler, belajar kelompok, dan lain-lain. Itu yang dapat kita simpulkan yaitu berbanggalah kalian sebagai calon pendidik, di mana pendidik ini mempunyai peran yang sangat penting bagi lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.